Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans. Yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1730. Lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38, ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona. Yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi. Yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, Kingdom Netizen, puji Tuhan. Dalam anugerah dan sukacita daripada Tuhan kita berjumpa lagi secara on air ya. Saya bersyukur sekali bahwa sudah mulai ibadah off air kita. Dan juga saya lihat di kota-kota banyak sudah mulai, tapi tetap yuk saya ajak perhatikan protokoler yang ditetapkan sehingga kita tidak ya meremehkan atau menyepelekan apa yang sedang terjadi di generasi di mana kita sedang hidup sekarang ini. Jadi tetap waspada, walaupun saya juga yakin selain on air, off air itu harus tetap ada ya. Mari kita siapkan hati kita umat Tuhan. Bersama-sama kita masuk dalam hadirat yang suci. Show and love.
Bapa karuniakan kepada kami roh yang menyembah, roh yang bersuka cita, angkat suara naikkan pujian. Sehingga dalam segala perkara, dalam segala situasi yang sedang kami saat ini alami, kami boleh tetap berpegang pada janji yang daripada Tuhan sendiri. Kami boleh mengikuti teladan daripada Raja Daud. Pujilah Tuhan wahai jiwaku. Pujilah Tuhan wahai jiwaku. Jangan engkau gelisah di dalam diriku. Marilah kita bersyukur kepadanya. Sebabkah bukankah sungguh teruji pertolongannya dalam kehidupan ini. Haleluya. 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 Woo. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, yes, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory. Haleluya, haleluya, puji. Saya ajak semua di rumah masing-masing angkat suaramu. Glory, haleluya, glory. Biarlah semangatmu dibangkitkan umat Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita boleh berbaris maju ke depan bersama Kristus Sang Raja. Oh, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji. Sekali lagi sorakkan kemenangan, haleluya, haleluya, puji. Berikan sorak-sorak yang sepantasnya di rumah masing-masing, serukan haleluya. Oh, da 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 da. Tuhan kami sayang, Tuhan kami sayang Kau Bapa. Syekh Karalahu Yasa. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Jiwaku memujimu, menyembahmu, ya Allahku. Aku berikan hatiku,
Yes for you, Lord. Di dalam hidupku, di setiap waktu, takkan ku berikan yes, oh Lord, bagimu hidupku di setiap waktu, jalanmu. Oh, mari sekali lagi umat Tuhan, sungguh hati, angkat suara. Tuhan, ini rindu kami. Inilah rinduku kepadamu, dalam hatiku. Yes, oh menyembahmu seluruh jiwaku, memujimu, menyembahmu, ya Allahku, ya Allahku. Hey, aku berikan semuanya bagimu. Tiap waktu ku berikan hatiku dan jiwaku, semua. Mari semua di rumah masing-masing nyaringkan suaramu, umat Tuhan. Setia. Oh, yes, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih. Biarlah kami diberikan bijaksana, sebab Tuhan tuntun kami untuk menghitung hari-hari ini, bukan mempertanyakan, bukan menduga-duga. Memang kami semuanya berkerinduan seluruh bangsa-bangsa. Kapan ini berakhir? Kapan ada solusi yang paten, yang fix untuk semua Corona Academy ini. Tapi Tuhan, biarlah sekali lagi dan sekali lagi, dalam panjang sabar Tuhan, kami diingatkan bahwa prioritas hidup kami yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup kami, jiwa dan kekuatan, serta akal budi kami.
dan kami mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu, kami sudah masuk ke bulan yang baru, bulan Oktober. Biarlah Tuhan berikan kami semangat, kegairahan dalam Kristus Yesus. Hamba lepaskan roh hikmat dan wahyu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mendengar dengan baik, mengerti yang kami dengar. Dan kami melakukan yang kami mengerti. Tidak jemu, terus tekun, sampai hasilkan buah. Sebab hanya melalui buah sajalah nama Bapa di sorga boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua di studio ini dan di rumah masing-masing dimanapun berada, bersama-sama sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita bersama katakan, amin. Amin, 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 amin. Oke, Shalom Kingdom Netizen, ya keluarga besar Rock Ministry dimanapun berada. Kita ada di bulan baru, saya bersyukur sekali, dan Bapak Rohani, Gembala Senior kita, Timotius Arifin Teja Sukmana, memberikan tema untuk khotbah kita yakni movement, pergerakan, kegerakan. Pada waktu berbicara mengenai movement umat Tuhan, maka ampunilah saya, sebab yang terlintas di benak saya mengenai ilustrasi yang tidak penting ini, saya dapatkan di sepenggal film daripada The World of Z yang dibintangi oleh Brad Pitt umat Tuhan, yang berkata bahwa hidup itu artinya bergerak. Ya, nggak tahu kenapa kalimat itu bisa masuk ke benak saya. Hidup itu artinya bergerak. Kalau tidak hidup, tidak bergerak umat Tuhan. Jadi kalau bergerak itu karena dia hidup. Apakah iman kita hidup? Apakah hidup kita hidup? Sebab hanya orang Kristen, saudaraku, yang hidup, mati, hidup. Hanya orang Kristen yang lahir 2 kali, 1 dari darah dan daging, 1 kali lagi daripada air dan darah umat Tuhan. Kita lahir baru dalam Kristus, ya, disebut ciptaan baru. Yang lama sudah mati. Sehingga hidup yang sekarang kita hidupi adalah hidup dalam Kristus Yesus. Banyak sekali orang Kristen hidup tapi tidak hidup umat Tuhan. Kenapa? Karena tidak bergerak. Tidak ada kegerakan dalam kehidupan dia. Kegerakan ini dinilai umat Tuhan, ya. Itu kalau ada tujuan, di mana tujuan itu mulia dan tujuan itu umat Tuhan mengandung daripada kepentingan kemakmuran orang banyak. Ketika perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta, maka terjadi kegerakan. Di mana-mana tertulis umat Tuhan, merdeka atau mati. Ya. Jadi kita nggak bisa pakai kata movement ini, wih kita ada dalam movement bro. Pergerakan apa? Makan soto bareng-bareng, saudaraku. Ya. Atau nyopet orang, amit-amit. Nggak bisa umat Tuhan. Ya, apalagi di zaman modern kita mempunyai trending topik, sedang viral. Apakah itu semua sama dengan movement umat Tuhan? Saya percaya, kata movement dipakai untuk sesuatu kejadian yang lebih penting. Daripada sekedar kita melihat ada viral, ya terlintas di media sosial kita, lalu mau nggak mau kita ketawa atau mengutip omongan saudaraku. Tidak. Lagu tertentu, gaya tertentu, jargon tertentu, enggak. Saya meyakini, saya punya fondasi sebab saya kuliah di bidang sastra. Kata movement itu diperuntukkan untuk sesuatu yang lebih besar umat Tuhan. Mari kita baca ayat kuncinya, di mana saya rindu, ya kita memahami movement ini. Lukas 9 ayat 23. Firman Tuhan kali ini saya berikan tajuk March for Christ, ya. March for Christ umat Tuhan. Saya rindu kita ini bisa berbaris bagi Kristus, ya. Kita bisa berderap langkah ini seperti para TNI, AU, AD, AL saudaraku, ya. Kalau jelek saudaraku, ya fokus ke depan, keren sekali umat Tuhan. Jadi kita akan berbaris untuk mengerjakan bersama kerajaan Allah.
Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya percaya engkau sering. Bahkan beberapa engkau sudah hafal ayat ini umat Tuhan. Masalahnya apakah kita sudah melakukannya atau belum? Ya, apakah kita sudah menjalankannya atau belum? Itu yang penting. Nah, saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah pencipta waktu, penguasa waktu. Beliau di luar waktu, pernah masuk berinkarnasi menjadi manusia dalam sejarah waktu umat Tuhan, tapi tidak menjadikannya dikuasai oleh waktu. Dia melampaui segalanya, termasuk waktu. Oleh karenanya 1 hari di pelatarannya, itu bisa menjadi 1000 hari tempat lain. 1 hari di hadapan Tuhan, itu bisa menjadi 1000 tahun di tempat lain. Umat Tuhan, kita tidak fokus pada bagian situnya, tapi kita harus mengerti, Tuhan memanggil Anda dan saya dalam suatu misi dalam hidup ini. Hidup ini tidak diagendakan Tuhan untuk bahasa kekinian sekarang ini mager, males gerak. Ya, bahasa Jawanya banyak sekali, keleletan, selonjoran, lendetan, petan-petanan, saudaraku, ngelarasan, saudaraku, banyak sekali. Iya, artinya adalah duduk menikmati hidup, nggak bikin apa-apa. Saya nggak bilang loh kita nggak boleh istirahat, no. Kita boleh piknik, kita boleh santai, boleh, tapi tetap harus bergerak mengerjakan sesuatu. Ya, yang di rumah bisa bilang amin. Jadi jangan hidup gak bikin apa-apa, jangan umat Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan. Semuanya ini dimulai dari firman Tuhan. Sikap dan sifat kita setelah kita dengar firman Tuhan yang merupakan awal mula kita punya iman adalah mau. Ya, mau gak umat Tuhan? Mau ini desire, hasrat, passion. Bahasa Latinnya adalah thelo, umat Tuhan. Ini penting sekali. Sebelum Ferry, anak rohani saya ini bisa musik, dia harus mau. Dia harus desire terlebih dahulu. Dia harus punya passion. Saya percaya banyak hal dalam hidupnya dia menyerah. Menyerah misalnya. Mungkin ya, namanya mungkin saya punya hak untuk berbicara apapun karena mungkin itu sangat luas, umat Tuhan. Saudaranya mungkin adalah maybe, ya. Itu juga sama, itu bahasa Inggris ya, umat Tuhan. Mungkin dia pernah pengen jadi atlet berenang, tapi mungkin dia menyerah tengah jalan. Mungkin dia pernah punya agenda untuk six pack, ya kan? Atau mungkin dia pernah pengen jadi pengusaha yang kaya raya, tajir melintir, 7 turunan. Tapi toh dia dalam titik tertentu perjalanan, dia, sudahlah. Tapi dia tidak menyerah untuk musik, umat Tuhan. Nah ini, kenapa dia punya kemauan yang tidak kuat di beberapa bidang yang lain, tapi dia sudah membuktikan dirinya mengenai musik, dia punya kemauan yang kuat. Kemauan ini baru sah setelah disusul pembuktian tindakan. Jadi firman Tuhan itu bilang seperti ini tadi ya. Setiap orang yang mau, ini di depan, mau itu di depan umat Tuhan. Mau mengikut aku baru ada buktinya. Ada buktinya. Buktinya apa? Kalau mau mengikut Kristus, dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari, baru bisa movement, baru bisa march for Christ, baru bisa mengikut Tuhan. Jadi, sebelum dia belajar menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dimulai dari mau. Thelo, desire. Ya. Makanya kalau orang cuman banyak maunya saja, cuman banyak keinginannya saja, aku ingin begini, aku ingin begitu, cuman ingin terus, gak bikin apa-apa, ya. Itu kami yang di Jawa Tengah ini setuju dengan orang Yunani Latin.
Oh, teloi, ya. Enggak, aslinya thelo, Tuhan. Aslinya mau itu thelo, Latin, ya. Kalau kami nggak tahu kenapa orang-orang yang menyebalkan yang cuman berbual omongan besar tidak pernah membuktikan itu di kota kami kok sukanya bilang oh teloi, saudara. Jangan contoh soulnya Tuhan ya. Saya ngesoul sekali ngomong teloi. Itu salah satu cadangan umpatan yang masih ya beda dengan yang lain saudaraku ya. Karena telo. Kenapa? Direbus lunak. Ya, empu. Oma saya Bandung punya EP Moroha, hangat-hangat tai ayam, saudara, maafkan saya. Saya nggak tahu itu filosofi yang terkandung di dalamnya. Siapa yang menyentuhnya, saya nggak ngerti, saudaraku ya. Mungkin ini diedit aja, saya nggak ngerti ya. Intinya adalah cuman mau saja buat apa. Nah, saya punya kisah bagus banget, umat Tuhan. Ini ya. Semua anak Tuhan yang masih belum terlepas dari drakor ya, drama Korea. Kamu suka boleh, terikat jangan ya, Harus belajar mengenai ini umat Tuhan. Jadi Korea Selatan itu tidak hanya K-pop atau drakornya saja. Kisah ini saya dengarkan 8 tahun yang lalu. Pada waktu saya menyiapkan untuk tema khotbah movement bulan ini muncul di benak saya. Saya cari filenya masih ada. Inilah kisah mengenai Kim Dae-jung. Ya. Kim Dae-jung ini umat Tuhan dijuluki Nelson Mandelanya Asia. Ini orang Korea Selatan. Waduh, kenapa ini menarik buat saya? Karena dalam perjalanan karir politik Kim Dae-jung ini umat Tuhan, yang nanti dia akan jadi presiden Korea Selatan, dia menerima hadiah Nobel perdamaian. Bayangkan, orang Korea Selatan menerima hadiah Nobel perdamaian. Nah, kenapa ini menarik? Pada waktu saya mendengarkan kesaksian karena beliau juga seorang anak Tuhan. Dia akan menjadi contoh yang sangat bagus mengenai bagaimana kita menata hati kita untuk menghadapi semua kesulitan hidup dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita umat Tuhan. Ya. Pada waktu itu saudaraku saya dengar pertama kali, wah orang ini keren sekali. Orang ini kok bisa seperti itu. 1971. Dalam usaha pembunuhan dia ditabrak mobil umat Tuhan. Sehingga nanti setelah pulih pun kakinya pincang. 1973 dia diculik oleh agen rahasia musuh politiknya. Ya, dan dia diikat dalam speedboat, dikasih di tengah laut. Diikat di kayu saudaraku. Mau ditinggalkan mati di tengah laut. Tapi Tuhan yang baik. Bisa-bisanya helikopter lewat dan menolong dia umat Tuhan. Dan dari semua percobaan pembunuhan itu dia tidak dendam. Dia meyakini Tuhan memanggil dia untuk berbuat suatu perdamaian buat Korea Selatan. Jadi orang inilah nanti yang punya nyali untuk berbicara kepada Kim Jong-il, Korea Utara. Pertama kali umat Tuhan. 1976 dia divonis hukuman mati. Dan ketika belum dilaksanakan, karena dia masih di proses hukumnya, 1979 dia dikasih hukuman mati yang kedua. Dia punya 2 vonis hukuman mati umat Tuhan. Ya. Dan walaupun seperti itu, dia tidak benci orang yang jahat sama dia. Dan oleh kebaikan Tuhan 1982, dia dibebaskan secara amnesti, tapi diusir ke Amerika Serikat. Kim Dae-jung mengikuti pemilihan presiden 3 kali dan luar biasa, 3-tiganya gagal. Namun pada waktu 1997 dia akhirnya menjadi presiden umat Tuhan. Dan pada waktu presiden, seperti yang dilakukan Nelson Mandela, dia mengampuni semua musuh politik dia. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Waduh, pada waktu saya dengar ini pertama kali umat Tuhan. Saya, wah, aku mau seperti Kim Dae-jung, ya, inspiratif sekali, luar biasa. Saya tengarai ini juga yang terjadi pada waktu saya membaca biografinya Nelson Mandela. Wah, orang besar, the great man. Wah, saya mau. Tapi saudaraku, seiring pertumbuhan, ya, hal-hal terjadi, pengkhianatan terjadi, sudah ngerti lah ya. Proses internal suami istri, masalah keluarga, saudara-saudara,
Suatu kali jiwa saya ini berteriak, aku bukan Kim Dae-jung. Saya suka baca kisahnya dia. Tapi saya harus rendah hati mengakui, saya belum sesabar dia. Dan saya bukan Kim Dae-jung. Jadi saya meresearch di benak jiwa saya sendiri. Seberapa besar pengaruh kisah-kisah kesaksian dan inspiratif ini umat Tuhan. Itu bisa membantu saya untuk jadi orang yang lebih bagus, lebih baik. Ya. Karena ketika saya baca Perjanjian Lama, ditulis bahwa semua raja-raja Israel dan Yehuda, bukankah kisah hidup dan kepahlawanan mereka itu dicatat oleh buku sejarah di Israel, yang artinya bisa dibaca siapapun? Tapi walaupun itu dibaca dan secara epik dinyanyikan di Israel, selalu ada raja-raja jahat bodoh yang ditulis berubah setia dan berbuat apa yang jahat di hadapan Tuhan. Saya berdoa dan Roh Kudus bukakan, ya. Desire, kata mau ini, sebelum kita masuk ke movement, yakni mengikut Kristus umat Tuhan. Apa yang hilang? Apa yang kelupaan ya? Kenapa beberapa hal itu begitu rapuh di jiwa kita? Hari ini kita bisa dilawat Tuhan nangis luar biasa, dan besok kita bisa marah dengan orang dan berkata, sudah selesai semuanya. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Kira-kira seperti itu. Bahkan saya pernah ditelepon sepasang suami istri yang habis ikut ibadah, yang kebetulan saya pimpin waktu itu, dengar khotbah yang bagus umat Tuhan mengenai saling mengasihi satu sama lain. Dan entah mereka berdebat apa pada waktu perjalanan pulang ke rumah, karena sebelumnya makan bersama juga masih nice, masih sweet, tapi habis makan, justru habis makan perutnya isi, pulang ke rumah gak tahu masalah apa. Tiba-tiba meledak berhantam. Dan saya pikir, dan saya temukan, Thelo atau desire ini, ya, adalah sesuatu yang diuji walaupun kita ini mengalami situasi seperti apapun, kita masih lakukan tidak. Besok kita akan berbicara lebih banyak mengenai menyangkal diri, ya, dan memikul salib. Tapi hari ini saya rindu semuanya cek jiwa kita. Pak, lebih jelas, gampangnya bagaimana? Gini. Saya mendapati, ya, saya, Ferry, ada orang lain bilang saking sedihnya sampai gak bisa makan. Kami cilaka umat Tuhan. Makin sedih, makin makan. Nanti pada waktu sudah menang sukacita, kami makan. Maka buahnya langsung bisa dilihat. Ya. Makanya saya lihat, apalagi, maafkan saya. Buang air kecil misalnya. Emang saudara kalau pas susah gak buang air kecil? Tetap buang kan? Ya. Terus yang besar misalnya. Itu tidak terganggu perasaan kita umat Tuhan. Jadi ada suatu desire itu yang lebih kuat. Tinggal kita harus menemukannya. Hari-hari ini saya mendapati Grace Words atau renungan yang kami rekam setiap hari. Ketika setiap hari itu artinya saya mengalami anak angkat saya berpulang ke rumah Bapa. Waktu itu saya ingat hati saya ini hancur bukan kepalang. Tapi saya tetap recording Grace Words. Ada saat di mana kita ketemu saudara, keluarga, sangat senang sekali. Sampai seolah-olah gak ada waktu, saya ingat saya tetap komitmen bikin Grace Words. Sehingga, puji Tuhan, berarti saya memang dimurnikan, disanggupkan oleh Tuhan, sehingga kemauan saya itu tidak hanya tinggal sebagai suatu kemauan kosong, tapi berhasil menjadi movement dalam hidup saya pribadi.
Anak-anak rohani saya bersaksi bahwa mereka jarang melihat wajah saya itu lemah. Ya, kalau susah sering katanya. Tapi kalau lemah enggak, umat Tuhan. Kenapa? Karena saya menghormati nama Tuhan yang suci. Itzmil Kamah, Tuhan yang berperang bagi anak-anaknya. Sehingga saya beroleh kekuatan di situasi yang paling susah sekalipun. Ya. Jadi sekali lagi, puji Tuhan, saya dikuatkan untuk mau itu menjadi movement. Desire become movement, umat Tuhan. Nah, saya berdoa sebelum kita bicara panjang lebar mengenai menyangkal diri atau memikul salib. Telitilah kondisi jiwamu. Ya. Engkau itu tidak mudah dihentikan kalau mau bikin apa. Saya ulang. Telitilah jiwamu masing-masing. Mohon jangan teliti jiwa orang lain, gak usah. Punyamu sendiri. Telitilah jiwamu masing-masing, ya. Kamu itu susah dihentikan kalau mau bikin apa. Dan kamu itu mudah dihentikan kalau mau bikin apa. Ya. Makanya sekarang saya ngerti. Oh, kenapa Rasul Paulus berkata bahwa apa yang dulu kuanggap berguna dan berharga, sekarang sampah buat aku. Demi pengenalan yang lebih dalam juru selamatku yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Saudara kalau baca Kisah Para Rasul, kitab Roma, Galatia, Korintus, saudara, engkau akan mendapati bahwa ketika kemauan atau desire daripada Rasul Paulus ini memberitakan Injil Kerajaan Allah, dia mendapatkan rintangan penganiayaan yang banyak sekali dan tidak berhenti. Itu semua tidak bisa menghentikan dia. Nah, di situ kita lihat desire atau kemauan Rasul Paulus ini, cintanya setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus itu, umat Tuhan, berhasil menjadi suatu movement yang bahkan membangkitkan kebangunan rohani sampai Eropa dimenangkan bagi Tuhan. Dan kita semua beroleh legacy, wasiat, value firman Tuhan melalui hasil tulisan Rasul Paulus. Ya. Tilik, cermati kondisi jiwamu. Kamu mudah dihentikan kalau pas mau bikin apa. Kamu tidak terhentikan pas mau bikin apa. Jangan sampai, perhatikan, jangan sampai kalau pas mau bikin yang godly, good, ya, semua yang menyenangkan Tuhan, semua yang baik, sedap didengar, disebut kebenaran, keadilan, kesucian, mudah dihentikan. Loh, kok kamu nggak doa tekun lagi? Lah gimana? Tapi kalau untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang sudah dibilang jangan, justru malah kuat sekali. Ya, jangan jadi orang seperti itu. Jangan jadi orang seperti itu. Dan tentunya supaya kita bisa lebih lagi betul bergabung dalam pergerakan Tuhan, Tuhan kasih 2 kunci. Menyangkal diri dan memikul salib yang kita akan bahas minggu depan. Maka hari ini camkan baik-baik umat Tuhan. Kau bisa baca di banyak kitab Mazmur beberapa titik. Ya. Raja Daud terkenal dengan ungkapan istilah daripada beliau katakan, "Hei, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan." Kalau sampai ajak seperti itu mengingatkan saya kepada dulu saya bawa atau tarik anak kandung saya atau anak angkat saya. "Hei, yuk sekolah. Yuk. Kenapa saya perlu pakai imperatif? Yuk, ayolah." Itu karena pasti dia malas. Dia malas bergerak. Malas sekolah. Hari ini bolos. Ayo sekolah. Jadi ini yang saya ingat. Ini yang saya ingat sehingga Raja Daud perlu mengatakan, wahai jiwaku, ayo. Ayo pujilah Tuhan wahai jiwaku. Jadi ini harus dimulai dari kita umat Tuhan. Kalau kita mudah dipatahkan saat berkemauan baik,
ya. Dan kita sulit dipatahkan saat berkemauan buruk. Itu artinya maafkan sekali. Engkau belum anak. Kau belum murid Kristus. Mungkin kau belum lahir baru. Ya. Itulah yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-7 oleh Rasul Paulus. Kenapa aku ini? Semua hal yang baik aku tidak lakukan. Justru yang jahat, kenapa aku lakukan? Celaka aku ini. Roma pasal 7. Tapi Roh Kudus menolong beliau sehingga beliau menemukan Roma pasal 8. Solusinya adalah hidup dalam roh Tuhan. Frekuensi kemauan ini, desire ini, begitu satu frekuensi dengan isi hatinya Tuhan. Kita akan disanggupkan untuk dengan bijak memilih apa yang Tuhan berkenan. Bukan maunya kita. Not my will, my Lord, but yours will be done. Ya, kerajaanmu yang datang, kehendakmu yang jadi, sehingga walau hidup ini masih di muka bumi, but already, namun seperti di sorga. Itulah esensinya. Mari kita nyanyikan lagu ini umat Tuhan. Saya rindu kita makin dipakai Tuhan. Saya rindu kita makin rela, berserah, dan mau mempermuliakan namanya. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. Amen. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Tuhan, kami sungguh berdoa, hamba-Mu berdoa sungguh, semua yang bergabung beribadah bersama dengan kami. Berikan kami roh yang sayang Tuhan. Biarlah melalui akademi corona ini Tuhan, daya tempur kami terhadap hal-hal yang Tuhan berkenan itu naik. Semangat perjuangan kami itu mendidih bagi Kristus Yesus. Biarlah kami bodoh dalam hal-hal dosa. Biarlah ketika kami mengingini hidup lama kami rapuh dan lemah. Biarlah keinginan manusia lama kami sudah mati. Keinginan manusia lama kami misalnya timbul sekalipun dengan cepat pudar. Kemauan kami terhadap hal-hal buruk cepat sirna. Namun kami berdoa, biarlah semua hasrat, semua kerinduan kemauan kami mengenai hal-hal yang Tuhan perintahkan. Hal-hal yang termasuk dalam panggilan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sekalipun dunia ini berusaha setiap hari menghancurkan, mematahkan semangat kami, biarlah kami ditemui. Ada suatu semangat. Beta sudah putuskan untuk iring Yesus. Beta tidak akan ingkar. Beta tidak akan gentar. Tuhan, biarlah kami makin piawai, makin kuat berjuang untuk hal-hal baik. Hal-hal yang memang sudah Tuhan tetapkan untuk kami kerjakan dalam hidup mempermuliakan nama-Mu ini. Hambanya ini berharap saudara sudah
melaksanakan instruksi yang sudah diberikan, yakni mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita sempurnakan ibadah kita hari ini dengan melaksanakan perintah Tuhan, yakni perjamuan kudus. Saya berdoa supaya sembari bersiap semua di rumah masing-masing bangkit berdiri. Ya, mari bangkit berdiri, jadi jangan bermalas-malasan. Saya meyakini bahwa berdiri adalah salah satu bentuk sikap hormat kepada orang yang kita cintai umat Tuhan. Jadi mari kita laksanakan ini dengan sikap hormat dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sangat dicintai oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil devotion time, waktu teduh barang sejenak, untuk naikkan syukur, untuk angkat pujian, semua bilang terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang lebih dari hidup, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, ini minggu pertama awal bulan, biarlah Tuhan yang setia menyanggupkan kami untuk setia. Hamba lepaskan berkat untuk putra-putrimu yang sudah dengan taat mengembalikan persepuluhan dengan hati yang penuh iman dan sukacita. Biarlah perjanjian berkat Tuhan itu berlaku atas kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan syukur yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Demikian juga dana diakonia dan juga dana misi. Biarlah sungguh-sungguh diberikan hikmat dan takut akan Tuhan kepada para pengelola, sehingga sungguh-sungguh boleh hanya dan hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Jemaat, saya rindu saudara tetap bangkit berdiri, amin. Mari angkat kedua tangan tinggi ke atas. Sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Maka saudaraku, dengan iman, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada. Diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah usaha bisnis pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Semua yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kami, pribadi lepas pribadi sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, kami bertiga membawakan Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, dapat menghubungi Ibu Fani. Semua pertemuan ibadah di gereja ini seperti Messianic Community sudah bisa dilakukan, tapi jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officer di nomor masing-masing. Ibadah minggu akan diadakan secara offline maupun online. Ibadah offline akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi, tepatnya di GBI Rock Gria Jogja. Untuk ibadah online akan diadakan bertepatan dengan ibadah offline pukul 10, saksikan di channel YouTube Rock Gria Jogja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi Ibu Beriane. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara-saudara dapat mentransfer di rekening gereja di bawah ini. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Parakan, dan GBI Rock Gria Solo mengucapkan Selamat ulang tahun kepada anak Yosia pada tanggal 4 Oktober, Ibu Meta pada tanggal 8 Oktober, Ibu Daisy pada tanggal 9 Oktober, dan Bapak Willy Susanto pada tanggal 10 Oktober. Sekali lagi kami ucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News pada minggu ini. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Nah, itu sudah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Yesus menjauh.